berkaitan dengan dakwah dalam Islam. Latar belakang dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh banyaknya ideologi yang tumbuh dalam masyarakat sehingga sulit terjadinya konsensus, sehingga dengan adanya dakwah tidak dapat mempersatukan umat dengan ajaran yang disyariatkan. Ini masalah pokok, bagaimana dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana cara dakwah yang sering terjadi di Indonesia. Pembahasan Islam adalah agama dakwah, artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah, sehingga dapat disimpulkan pengertian dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis akidah, syariat dan akhlak Islam. Kata dakwah merupakan masdar, kata benda dari kata kerja da'a yada'u yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Tujuan utama dakwah yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW. Rahasia besar sukseskan Rasulullah dalam berdakwah adalah menyampaikan dakwah melalui amal perbuatan. Metode dakwah Rasulullah mengacu pada anjuran Allah yang tercantum dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Ayat ini mencakup beberapa metode dakwah sebagai berikut. Yang pertama adalah disampaikan dengan cara hikmah. Yang kedua mau'idhah hasanah, dan yang ketiga adalah mendebat dengan cara yang terbaik. Disampaikan dengan cara hikmah. Kata hikmah berarti yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Hikmah juga diartikan sebagai sesuatu yang bila digunakan atau diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau lebih besar, serta menghalangi terjadinya kesulitan yang besar atau lebih besar. Mau'idhah hasanah, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan pengetahuan para mendengarnya. Banyak ulama yang mengartikan mau'idhah dengan uraian yang menyentuh hati yang mengantarkan kebaikan. Mendebat dengan cara yang terbaik. Metode dakwah Rasulullah senantiasa menghindari cara berdebat yang hanya akan melemahkan seorang dai. Jika terpaksa harus berdebat, Rasulullah akan berdebat dengan cara yang sangat baik dan bijak. Kali ini beliau contohkan ketika suatu saat beliau ditemui oleh seorang utusan kaum kafir Quraisy. Utusan tersebut merayu dan membujuk Rasulullah untuk meninggalkan dakwah Islam. Sebagai gantinya, kaum kafir Quraisy akan memberikan apa saja yang dikehendaki Rasul, seperti harta, kawanan dan jabatan. Dakwah yang terjadi di Indonesia. Ceramah adalah suatu teknik atau metode dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri-ciri karakteristik bicara seorang dai pada suatu aktivitas dakwah. Tanya jawab, metode tanya jawab adalah yang menyampaikan materi dakwah dengan cara mendorong sasarannya untuk menyatakan suatu masalah yang dirasa belum mengerti dan dai sebagai menjawabnya. Debat, mujadalah, sinonim dari istilah dakwah, adalah dapat juga sebagai salah satu metode dakwah. Debat sebagai metode dakwah pada dasarnya mencari kemenangan dalam arti lebih menunjukkan kebenaran dan kehebatan Islam. Percakapan antar pribadi, percakapan bebas. Percakapan antar pribadi atau individu adalah percakapan bebas antara seorang dai dengan individu sebagai sasaran dakwahnya. Percakapan pribadi bertujuan menggunakan kesempatan yang baik di dalam percakapan untuk aktivitas dakwah. Musik, cara-cara dakwah persuasif melalui keindahan musik dan kata-kata justru bisa menggunakan hati yang keras dan lebih efektif. Salah satunya menyadarkan orang untuk selalu berbuat kebaikan dan tidak melakukan kerusakan. Kesimpulannya, dalam berbagai macam banyak cara dakwah yang kesemua cara itu sangat diperlukan demi tercapainya sebuah tujuan dakwah. Cara yang digunakan semuanya itu mempunyai kelemahan dan kekurangan masing-masing. Tentu dalam penggunaannya kita harus memilih cara yang tepat yang dilihat dari keadaan objek yang didakwai dengan memperhatikan faktor usia, pengetahuan dan sosial dan sebagainya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.